meningkatkan refleksi dari objek-objek yang ada di sana, baik itu kaca dan lain sebagainya. Nah, potensi kalau misalkan di sini adalah objek dari mobilnya, karena mobil itu punya refleksi yang tinggi. Kenapa kalau kita munculkan refleksinya dia akan cukup baik, karena dia akan memantulkan bagian di belakang kita, di belakang kamera, gitu ya. Dan itu sangat membantu. Nah, jadi saya akan coba setting, saya ganti materialnya ya. Saya ganti materialnya. Gimana cara ganti material? Cek material, aktifkan di Enscape itu, Enscape material. Ini ya. Nah, lalu kita pilih yang mau kita ganti. Ambil, misalkan ini catnya. Nah, dia otomatis mengikuti. Ini adalah material yang ini ya. Kalau di SketchUp seperti itu cara kerjanya. Mungkin yang baru yang sekarang saya nggak tahu tuh yang Enscape yang baru lebih bagus lagi. Nah, yang akan saya lakukan apa? Saya mau buat dia jadi cat mobil beneran, ya ada refleksinya. Caranya ya tadi ya clear coat ya kalau nggak salah. Clear coat. Nah, lalu di sini dia settingannya roughness-nya cukup tinggi, metalik, full, warnanya putih. Kita coba lihat di sini dia jadi ada apa namanya? Ada ininya ya, refleksinya. Saya mau nambahin nih misalkan. Saya mau nambahin bisa nggak? Bisa. Saya tambahin misalkan bisa nggak saya ngeditnya sambil buka ini? Nggak bisa ya. Atau ininya saya kecilin deh. Ini saya kecilin aja. Ini saya matiin. Nah, gitu ya. Oh, nggak bisa. Diklik juga nggak bisa. Bisa nggak ini? Tetap di depan terus ya. Nggak bisa ya. Nah, jadi saya coba turunkan ya roughness-nya. Mungkin sampai ini. Hasilnya gimana? Hasilnya sangat mengkilap. Metaliknya sangat tinggi ya. Jadi roughness-nya jadi bisa jadi roughness-nya di belakangin, metaliknya di belakangin, itu akan ada refleksi. Kalau misalkan kita naikin dikit lagi, nah jadi dicoba-coba ya refleksinya seperti apa. Nah, gitu. Spekularnya kita turunin. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu atau kita sebenarnya bisa ikut yang kayak tadi clear coat ininya 100% sama kayak tadi. Roughness-nya kita tadi yang 90% kita turunin misalkan 75. Nah, dia udah mulai mirip. Atau warnanya kita ganti. Saya pengen misalkan warna ini atau warna ini. Nah, ini saya nggak kelihatan efeknya gimana. Karena nggak langsung ya. Oh gini deh, saya cek di sini deh. Nah, jadi kurang lebih sebentar ya. Saya cek dulu. Cocoknya gimana?
itu nggak apa-apa ya. Sekarang warna putih dulu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ada refleksi yang muncul ya. Ada refleksi yang muncul dari mobilnya. Lalu kita setting detail ya, sampai ini kan masih bagian bawahnya masih belum gitu ya, masih belum pas lampunya, terus depannya gitu ya. Nah, itu juga perlu kita set satu-satu. Nah, susah juga ya. Harusnya 2 layar bisa dimunculin jadi enak. Saya edit material ininya ya, apa velgnya, misalkan saya mau buat velgnya benar-benar sesuai ya, dia nggak ada roughness, tapi dia mengkilap, spekularnya saya kecil. Nah, jadi kayak gini, seperti ini ya. Lalu bannya juga saya ganti warnanya, dia ada roughness sedikit, warnanya hitam, spekularnya ada, cuma nggak begitu besar gitu ya. Karena apa, dia punya kena kena apa namanya, dia kena cahaya, ada efek bias yang agak besar dibandingkan apa peleknya, yang peleknya itu besi ya, metal atau alloy atau lain sebagainya. Lalu saya juga ganti, jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, itu untuk mobil ya. Lalu bagian dashboardnya juga, bagian bawahnya kita pilih, lalu ganti warnanya yang warna lebih hitam. Nah, ini kurang lebih udah benar kalau untuk dashboard dan yang lainnya. Ini juga sama ya, bagian-bagian lainnya ini juga sama. Nah, ini juga, ini mungkin nanti maksudnya adalah kayak metal gitu ya, atau mungkin kalau misalkan kita mau buat kayak chrome ya, kita buat full metallic. Surface-nya 0. Atau gini, biar tidak terlalu. Nah, jadi udah mulai kelihatan kayak mobil beneran ya. Dia udah ada refleksi, warnanya udah lebih sesuai gitu ya. Atau misalkan velgnya kita ganti, velgnya kita ganti yang silver ya, yang paling umum. Ya, ini. Nah, big picture-nya kayak gini ya, kurang lebih. Nah, ini mungkin yang nanti perlu di finishing bagian lampunya. Bagian lampunya masih belum begitu sesuai. Nah, kemudian itu untuk satu objek ya, baru satu objek. Mungkin ada beberapa yang lain masih belum di setting, bagian lampu, bagian handle ya. Nah, sebisa mungkin hal-hal kecil itu bisa diselesaikan sama teman-teman. Jadi kenapa? Karena kalau saya lebih melihat rendering
big picture-nya rendering, hasil rendering itu adalah hasil dari detail-detail yang diselesaikan gitu ya. Detail satu detail realistis selesai, satu detail lagi gitu ya, dan seterusnya. Sekarang kita coba aplikasi. Kalau tadi udah refleksi, kita coba BAM ya. BAM yang bagian di sini. Oke. Kita coba cek gimana kalau misalkan kita cek dulu ya materialnya sebenarnya gimana sih, diidentifikasinya seperti apa. Seperti biasa kita klik material. Ternyata kayak gini materialnya ya. Dia ada tekstur, udah ada teksturnya ini berarti. Nah, tapi dia nggak ada BAM, gitu ya. Nggak ada BAM sama sekali. Makanya bentukannya kayak gini. Cuma karena teksturnya bagus, jadi seakan-akan sudah ada BAM, padahal belum. Nah, kita tambahkan BAM, kita tadi ya use albedo, dia otomatis menggunakan picture yang utama, tekstur, jadi height dengan hitam putih. Sebenarnya itu nggak bisa digunakan sebenarnya, cuma kadang-kadang nggak pas. Jadi teman-teman bisa sebenarnya nyari material bersamaan dengan alfanya yang hitam putihnya, atau buat sendiri ya, hitam putihnya bisa buat sendiri. Nah, misalkan kita buat 3 nih, kita lihat perbandingannya mungkin ya. Kalau misalkan saya delete dulu, saya mau render biar kita kelihatan perbedaannya ya. Sebelumnya kita setting dulu kamera, karena saya pengennya 2 point perspektif. Nah, udah di set, lalu saya mau outputnya yang biasa aja Full HD, lalu saya render ya, saya render apa adanya kayak gini, belum banyak yang saya setting. Saya render screenshot, saya coba di save dulu, bisa. Nah, ini rendering pertama, lalu saya akan ganti BAM-nya. Saya akan coba ganti BAM-nya, tambahkan albedo, BAM-nya jadi 3 ya. Jadi 3. Apa hasilnya nanti? Saya render lagi. Nah, cukup cepat ya, cukup cepat. Nah, hasilnya kurang lebih kita akan lihat bedanya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ada beda ya bagian sininya. Jadi area-area yang punya tekstur dia lebih dalam teksturnya. Kalau misalnya kita pakai displacement, dia akan lebih keluar lagi. Nah, dia akan keluar lagi. Saya coba displacement ya. Tapi displacementnya pakai yang cukup besar biar lebih terasa, jangan nanggung. Pakai displacement, dan pakai yang 5 mungkin ya. 5. Oke. Kita cek hasilnya untuk membandingin. Ini yang belum dikasih apa-apa, ini BAM, ini displacement. Ini kayak nggak, karena ini halnya kecil ya, cuma sebagian ini, itu seakan-akan nggak begitu berpengaruh, padahal nanti secara keseluruhan sangat berpengaruh displacement. Jadi kita bisa tambah kurangi.
Dan ini juga berpengaruh pada rumputnya sebenarnya, bukan hanya bagian batunya saja. Jadi mungkin kita anggap displacement-nya mungkin di 5 sudah cukup. Kemudian kita lanjut settingan yang lain. Oh, kenapa saya hapus? Kita lanjut settingan yang lain, mungkin rumput ya, atau bagian ini, bagian jalannya. Extension, Inkscape, hasil material, kita ambil jalannya, lalu kita pakai albedo yang sebelumnya, lalu kita pakai displacement juga, kita pakai yang di 5 juga mungkin, 5. Oke, kita cek bagaimana perbedaan. Nah, dia akan terlihat lebih timbul ya, lebih timbul kalau kita pakai displacement. Di sarannya Inkscape memang sebaiknya displacement yang digunakan, terutama untuk horizontal. Ini kelihatan ya, lebih tekstur-tekstur, lebih detailnya dia keluar. Nah, rendering realistik harus sampai sejauh itu kita melihatnya. Cuma hati-hati, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan cukup ekstrim, bagian tepi-tepi ini bisa kosong nanti, bisa kosong, makanya harus hati-hati. Kalau sudah terlihat ada celah, karena itu kan merusak tekstur sebenarnya, dia mencoba merusak tekstur agar lebih tinggi, lebih naik. Nah, caranya dia bisa membuat tepi-tepiannya jadi berpisah dengan komponen yang lain. Nah, kemudian itu kita bisa terapkan ke yang lain juga ya. Nah, untuk displacement, nanti kita coba untuk refraksi untuk kaca ya, untuk kacanya. Di kaca ini kita bisa, ini ada kaca ya. Ini ada kaca. Misalkan kita cek dulu kacanya seperti apa. Klik. Nah, ini adalah material kaca. Dia udah opacity-nya 0, refraktifnya udah benar 1,52, spekularnya yang realistik, yang standar. Jadi sebenarnya kaca sudah menghasilkan sudah disetting dengan benar ya, udah sesuai. Nah, lalu nanti kusen juga sama, kusen kita setting, plafon juga sama, semuanya akan kita setting. Ini satu-satu ya. Misalkan untuk bam ini, karena dia dinding, saya pakai bam. Untuk yang ini ya, batu alam di dindingnya, kita pakai bam 3 udah cukup, atau mungkin kita bisa naikin di 4 ini 4. Nah, menentukan nilainya gimana ya, harus dicoba, dikira-kira dulu, nanti dicoba. Lalu ini juga, ini untuk dinding betonnya ya, konkretnya pakai bam 3 udah cukup. Lalu untuk ini juga lantainya, saya nggak tahu dia pakai lantai apa. Ini hampir sama kayaknya ya. Betul, ya sama. Nah, lalu ini ada juga rumput. Gimana kalau rumput ya, kita pakai grass. Grass ternyata udah sesuai, udah ada dia. Tapi text height-nya nggak naik. Oh, dia pakai yang ini ya, 30% naiknya. Terserah, bisa dinaikin menjadi 40 misalkan. Ini nanti bisa lebih naik lagi. Nah, kemudian untuk sayangnya jendela sama pintu sama materialnya ya. Oke. Nah, sampai sini dulu saya coba render hasilnya gimana. Ini
saya coba step by step ya, nanti sampai hasil akhir kita lihat perbedaannya. Ya. Nah, di sini masih seperti ini. Nah, ini BAM-nya udah mulai dimasukkan, sehingga dia akan lebih terasa ya. Nah, ini juga akan lebih terasa. Nggak flat. Nah, apalagi kalau misalkan kita ngambilnya zoom, biasanya akan lebih kelihatan BAM-BAM-nya. Lalu untuk material kayu nih yang di atas. Dia memang kayu, tapi sebenarnya dia punya efek spekular juga kayunya. Jadi nggak benar-benar tanpa ada refleksi sama sekali gitu. Apalagi kalau misalkan kita pakai yang sekarang kan ada yang PVC ya bahannya ya, itu benar-benar refleksi biasanya. Cuma kalau untuk parket itu ada ininya ya, apa, pelamir ya, pelitur ya, yang untuk menyelesaikan finishingnya, sehingga seharusnya ada ininya apa, ada refleksinya. Kita coba pilih materialnya, kita kasih cape dulu, dia punya BAM sedikit saja, lalu atau misalkan pakai displacement juga boleh, displacement, lalu kita kasih, saya mau lihat ini ya, efeknya gimana. Terus saya kasih roughness-nya nggak perlu banyak, dan metaliknya sedikit. Oke, ini 4 atau 5. Oh ini oke. Oke, ini kita kasih BAM aja deh, biar nggak terlalu rusak. Oke, BAM roughness-nya kita naikin dikit ya, ini cocok. Nah, jadinya kayak gini. Jadi di bagian atas itu dia punya sedikit refleksi, nggak begitu banyak gitu ya. Kena matahari juga dia punya sedikit refleksi. Tapi bukan refleksi metalik, hanya spekular. Ya. Jadi metaliknya saya nolkan, spekularnya yang main. Oke, sampai sini saya coba setting yang lain lagi. Apa lagi ya? Oh, pintu juga sama. Pintu juga sama. Dia seharusnya nggak benar-benar flat aja. Dia punya tekstur, sedikit teksturnya. Atau misalkan kalau HPL dia flat, berarti yang ada hanya ini saja, apa, yang ada hanya refleksi kalau pakai materialnya HPL. Jadi saya coba roughness-nya sedikit, tapi dia ada, ya itu juga cukup. Maaf ya, saya nggak bisa nunjukin itunya langsung, jadi pakai layar kedua. Mungkin roughness-nya dikit aja, 5% cukup, 10% boleh. Ini agar terdifusi ya, sedikit terdifusi. Kalau ini saya naikin dia, oh beda materialnya. Ini berarti harus sama. Kalinya 10, tarifnya boleh 10. Ya. Atau ini kita 5 aja. Nah, kemudian ternyata yang ini beda ya.
Nah, ini wood 3-nya juga beda. Ini tadi 10, ini 5. Nah, bisa. Kalau material pesannya, oke, sama. Oke. Nah, jadi ada efek sedikit ketika kena ini apa? Ketika terkena cahaya, ada sedikit efeknya. Kalau mungkin ini orangnya juga harus diedit ya. Di bajunya, rambutnya, HP-nya gitu ya. Itu juga bisa diedit. Nah, kemudian mungkin nanti kita bisa lebih detail ya. Nah, ini udah terlihat untuk rumput ya, dia udah mulai cukup cukup tinggi rumputnya yang di sini. Itu udah sesuai dengan yang kita setting tadi sebelumnya. Nah, kemudian gimana netting secara keseluruhan? Oh, ini belum saya render. Nah, kita setting secara keseluruhan ininya apa? Layout, sorry, image-nya ya. Jadi kalau misalkan kita jadi praktekkan visual setting, nah mungkin kita bisa mulainya dari sky ya, dari sky. Kita mau pakai horizonnya gimana? Kalau misalkan lihat di sini di jendela itu dia hanya memantulkan garis horizon saja karena kita nggak menentukan background di belakang kita itu apa dan di belakang bangunan ini ada apa. Nah, itulah penggunaan HDRI tadi ya. Nah, misalkan kita mau konteksnya urban, ya. Nah, dia otomatis nanti ada refleksi dari urban atau mountain. Nah, dia akan berubah. Nah, itu sangat sangat berpengaruh sebenarnya ya, tahun. Nah, nanti apakah kita bisa rotasi? Apakah nanti, nah misalkan ini saya pengen munculin di sini nih background yang lain ya bisa, gitu. Bisa aja. Atau misalkan mau pakai yang mountain nih, nggak ada forest, nah ada pepohonan yang nantinya muncul di background, nah, itu juga bisa. Jadi tergantung mau mau pakai apa yang dimunculkan, misalkan ini yang tahun. Nah kemudian eh, ini apa namanya awan ya, awan. Nah kalau teman-teman lihat biasanya paling sering kalau mau menghasilkan gambar yang realistik itu awan tuh sebisa mungkin dikurangi gitu ya biasanya. Eh, Biasanya hanya gradasinya saja, makanya kita bisa mengurangi clouds-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menghasilkan hasil yang baik dengan clouds yang banyak pun nggak masalah sebenarnya. Nah, misalkan gitu ya kita kurangi jadi hanya yang clouds tipis aja untuk memberikan gradasi. Lalu itu juga bisa kita pindahkan gitu ya, mau di mana, misalkan di sana, ya, kurang lebih gitu. Lalu atmosfernya gimana? Nah kita ngikut, kita mau seperti apa? Nah, kayak tadi ya sun brightness-nya sebenarnya kecil aja. Tuh. Kalau kita nolkan dia malam. Kalau kita naikin dikit dia akan seperti ini. Tapi akan maksimal akan dibantu sama uh, brightness dari awan ya, dari awannya. Makanya ini mungkin kita perkecil aja. Mungkin 20%, 20%. Tapi nanti di image-nya kita bisa pertinggi bagian-bagian lain seperti highlight-nya, shadow-nya. Tapi nanti kita coba. Nah, efeknya juga ini ya. Jadi refleksinya jadi nggak kelihatan. Gitu. Nah, itu juga bisa kita ulangi lagi nanti kalau misalkan belum pas.
atau posisi mataharinya yang nggak sesuai sama yang kita inginkan. Nanti dicek juga. Kalau nah, oke, ini belum saya klik. Nah, solar angle dan solar rotation juga bisa kita pindahkan ya di sini. Di shift U untuk angle-nya, rotasinya shift control U. Jadi kontrol terus U ya. Nah, itu nanti bisa kita ubah seperti itu. Tinggal cari kira-kira kita mau menghasilkan gambar yang bayangan yang gimana gitu ya, yang efektifnya, yang kira-kira refleksinya kita bisa maksimal gitu ya, bagian-bagian tertentu juga bisa tidak tertutupi. Nah, misalkan kayak gini kan, objek kayak pintu kita tutup sama bayangan gitu ya, mungkin seperti ini nggak apa-apa. Cuma ini berarti masalahnya di shadow-nya ya, shadow sharpness-nya dia terlalu sharp. Nah, ini bisa kita kurangi. Nah, kayaknya mungkin agak kurang minggir. Oh, oke, nanti kita coba ya. Coba render. Nah, gitu ya. Dan setelah itu kita coba rendering. Kita lihat hasilnya. Berarti bagian atas ini masih belum keluar ya, materialnya masih belum keluar. Nah, ya rendering memang seperti itu ya. Jadi kita harus beberapa kali mencoba mencari potensi hasil yang cukup baik ya dibandingkan yang sebelumnya. Sebelum ini masih terlalu besar. Ya, shadow juga bisa kita buat nggak terlalu hitam gitu. Oke. Ya. Ya. Kemudian ada yang lain nih yang mungkin juga mengganggu ini kita ya, apa, renderingnya. Misalkan untuk warna dari daunnya ini mau lebih diganti juga bisa karena dia terlalu kontras misalkan dengan daun yang di belakangnya. Bisa kita edit juga sama seperti yang sebelumnya. Misalkan ini dia udah foliage, kalau kita pengen warnanya agak berbeda gitu ya, agak gelap. Nah, kita bisa pakai yang ini, tint colornya kita hidupkan. Misalkan kita tambahkan yang hitam, nanti kita bisa lihat ini jadi hitam ya. Nanti kita tambah kurangin fade-nya, tambah kurangin. Kita mungkin jangan hitam deh, dia hijau tua ya, hijau tua.
Nah, jadinya agak gelap gitu ya, agak gelap seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Saya mau ganti lagi yang atapnya, yang plafon atap ya. Ini masih kurang cocok menurut saya. Oke, ya kurang lebih gitu ya. Oke, ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini jauh lebih 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 baik menurut saya hasilnya. Saya render lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nah itu fungsi beberapa fungsi yang tadi ya, bagaimana material itu bisa benar-benar merubah, juga scene tadi, settingan sky, atmosfer, itu bisa benar-benar merubah. Kemudian tadi fungsi depth of field, itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian yang fokus dan bagian yang nggak fokus. Jadi ini kita pindahkan nanti autofokusnya. Mau ke bagian mana yang detailnya. Mau di sini, misalkan ya, atau di rumah yang ini. Oh, ini field of view, sorry. Depth of field-nya mau sedetail apa? Apakah cuma sampai jalan aja nih, jalan kita sedikit aja gitu ya, ngeblurnya di sini. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Oke. Udah dikit aja deh. Nah, seperti itu bisa kita lakukan. Kemudian apalagi ya saya kira udah. Nah, atau tadi kita misalkan mau nambahin efek yang lain ya. Kita mau explore efek yang lain. Saya coba-coba sebenarnya pakai mungkin ada cara yang lain juga ya. Ini misalkan saya mau ngasih efek dia ada refleksi, ada genangan air, tapi nggak begitu jelas ya di jalannya. Itu bisa nggak? Bisa. Jadi kita pilih materialnya yang ini ya. Nah, pilih materialnya, lalu kita buat refleksi. Refleksinya khusus, dia refleksi dari uh, bukan refleksi yang sama dengan yang ini. Kita pakai map baru. Jadi saya udah download map. Mapnya itu yang ini ya. Nah, road dirty map. Jadi bentukannya dia ada yang muncul nanti refleksinya, ada yang enggak. Gitu. Itu bisa kita cari seperti itu. Open. Saya sambil lihat. Nah, jadi nanti, nah kayak gini ya. Ada yang bagian yang dia kena refleksi, ada yang kosong, gitu. Ada yang enggak merefleksikan. Nah, nanti sebentar. Meskipun sebenarnya nggak terlalu maksimal ya, cuma nanti kelihatan pas di transisi. Nah, jadinya kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah agak sedikit basah, tapi nggak basah banget.
Kalau misalkan mau kayak yang basah banget, berarti itu benar-benar materialnya eh, diberikan material yang emang aspal basah, itu ada, lalu baru direfleksikan. Nah, ini kan saya dari yang biasa, lalu saya coba kasih refleksinya yang kayak tadi bentukannya apa bump map ya, bump map hitam putih alpha. Nah, itu bisa digunakan, jadi efeknya seperti ini. Saya juga ini agak kesal sama orang ini, jadi saya mau ganti bajunya deh. Bajunya agak karena dia yang ngebuat. Nah, jadi ini kelemahannya ya. Objek orangnya yang membuat secara keseluruhan tidak realistik. Makanya harus dicari juga sebenarnya tipe orangnya atau objek-objek orangnya. Jadi ini bisa nih kita edit, misalkan bajunya mau gimana. Saya pindahin dulu ya. Pindahin dulu, saya misalkan roughness-nya sedikit, spekularnya juga sedikit aja, roughness. 40, 60 juga sama, ini 40, sepuluh ya, ganti lagi ya, sebentar lagi kok. Lalu rambutnya juga saya mau ganti, rambutnya warna kayak gini, saya mau kasih warna agak hitam ya. Kemudian ini ada HP-nya saya mau buat dia punya menghidupkan lampu, jadi kayak nyala gitu, itu bisa pakai self illumination. Nanti kita naikkan luminance-nya mau seterang apa, gitu ya. Bisa sampai sedetail itu. Lalu kulitnya juga, mungkin kulitnya terlalu terang, kita ubah agak gelap ya, agak ke kuning-kuningan. Ini mungkin kurang gelap ya. Apa yang cocok? Oke, nah, mungkin nanti ini bisa dicoba-coba ya untuk orang. Oke, nah itu untuk orangnya. Kemudian tadi ya, dinding bisa kita tambahkan tekstur juga kalau mau, kalau eh, memang penasaran ya gimana efeknya. Ini udah saya kira nggak ada lagi komponen lain ya, nggak begitu banyak komponen lain. Nah, ini HP-nya udah bercahaya, Nah, kalau misalkan mau ganti warna mobilnya juga bisa, atau tadi ya detail-detail di ini udah mulai kelihatan, ini palingnya tinggal yang ini yang belum pas warnanya. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa ngikutin itu ya, jadi sampai sedetail itu, ini lampunya bisa hidup nih, ini bisa kita kasih self illumination. Jadi kalau misalkan ini dia kurang cocok bentukannya,
materialnya kita bisa buat dia punya efek-efek tertentu ya. Misalkan saya mau yang lampu atas aja deh. Ini bisa nggak kita hidupin? Ini anggap ini lampunya, terus saya coba hidupkan. Oh, tapi dia materialnya sama ya. Materialnya sama. Jadi saya ambil coba satu. Oh, ternyata ngikutin material wood floor. Kita coba self illumination. Lalu kita kasih warnanya agak lampu LED ya zaman sekarang. Agak kuning deh biar menarik. Nah, itu bisa keluar lampunya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ya, ada lampu di sana dan itu punya mengeluarkan cahaya. Itu nggak akan kelihatan kalau misalkan mobilnya saya rubah warnanya. Coba saya ganti warna apa ya namanya. Jadi karena kayak objek-objek kayak gini, mobil itu kan nggak nggak fix ya, maksudnya ya kita bisa beda-beda kasih warna yang berbeda gitu, bisa berubah. Nah, itu bisa pemilihan warnanya, bisa pemilihan warna yang dia bisa membantu gambar secara keseluruhan agar hasilnya jadi lebih baik gitu. Jadi lebih baik. Misalkan kayak gini contoh. Yang lebay banget ya warnanya kayak gini. Atau warnanya yang warna hitam atau warna yang lainnya ya. Ini kalau seperti ini masih terlalu refleksinya masih terlalu kencang. Ya. Atau bebas deh warnanya mau warna apa bebas. Di sini warna ini. Nah, atau warna ini. Merah marun. Tapi dia jadinya jadi agak gelap malah ya. Oke, itu jadi agak gelap. Kita putihin lagi aja deh. Nah, gitu. Jadi saya coba render. Ya, ya, saya kira kita bisa lihat perubahannya ya dari yang sebelumnya. Ini yang pertama, belum ada settingan ambience, material masih yang biasa. Lalu kita kasih bump, kita kasih displacement di lantainya, lalu di dindingnya kita kasih bump, lebih jelas. Di kayunya kita rubah, ada bump dan ada refleksi. Lalu kita rubah settingan atmosfernya, supaya atmosfer, kita kurangi mataharinya gitu ya.
Kita kasih bagian bawah. Ya. Jadi ini tadi yang refleksi lantai ya, aspal atau perkerasan, atau mau dibiarkan seperti ini juga nggak apa-apa. Nah itu terus-terusan berkembang menjadi gambar yang mungkin akan lebih ini ya, lebih pas gitu. Ini juga contoh, ini saya latihan ya, pergerakannya ini dari lantainya perkerasan, lalu bagian atas untuk plafon kayu, lalu dikasih refleksi, kasih mobil seperti ini. Nah lalu ada map ya yang bisa teman-teman juga ambil. Jadi kalau misalkan cek di visual setting, saat output itu yang terakhir biasanya kita pakai yang Ultra HD. Nah, ada export object ID, material ID, dan depth channel. Ini kalau teman-teman mau dimasukkan lagi ke post production, jadi belum final di sini ya, ada material yang mau ditambahkan atau ada efek yang mau ditambahkan dan lain sebagainya, bisa diaktifkan. Nanti dia akan keluar map seperti ini. Nah, ini depth map kedalaman ya, map kedalaman. Lalu ini material ID, jadi kalau misalkan mau ngedit material yang warna pink aja, itu bisa. Tinggal color range di Photoshop, langsung edit. Warna orange untuk aspal atau perkerasan bisa, untuk pohon bisa. Dia sudah teridentifikasi yang ini ya, object ID, dan ini material ID. Kalau material berarti semua dengan kode material yang sama, kalau yang ini objeknya. Objeknya ya, jadi satu mobil aja dia punya ini yang berbeda-beda. Ini saya coba yang scene agak sore, lalu aktifkan beberapa lampu, gitu ya. Ada lampu yang lain, ada lampu yang spot ke atas, ada yang omni di tengah, lalu ada lampu di belakang. Gitu. Jadi kita bisa menghasilkan, ini mungkin nggak terlalu realistik ya, tidak terlalu realistis, tapi sudah lumayan lah representatif sedikit. Kalau misal landscape biasanya, saya kira landscape masih bisa lebih real ya, apalagi kalau misalkan objek bangunannya kita lebih banyak kaca, lebih banyak objek-objek kita tambahkan, itu akan mungkin bisa lebih realistik. Nggak ada orangnya juga ini ya, kalau misalkan seperti itu mungkin bisa lebih realistik. Tapi kalau V-Ray itu bisa jauh lebih realistis menurut saya. Jadi mungkin materi untuk hari ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mau nggak? Dipersilahkan. Kalau nggak ada, maka saya kembalikan ke Pak Restu. Oke, Pak Tri.